Bab 933. Ingin melihat cucu buyut. Dia tahu. Dia tentu saja tahu, walaupun Gita tidak jatuh cinta pada pandangan pertama pada Andri Han, namun kira-kira hampir seperti itu. Lagi pula sebelum menyatakan cinta, dia sudah diam-diam menyukainya sangat lama, bisa dibilang cinta yang tidak berani dikatakan terus terang, selanjutnya dia tiba-tiba menjadi berani. Juga mungkin karena di sisi Andri Han tidak ada orang yang muncul, sedangkan dia juga tidak menemui kandidat orang yang lebih membuatnya berdebar dari Andri Han, jadi bila diteruskan hanya membuang-buang masa muda dan waktunya saja, jadi Gita menjadi berani. Memilih menyatakan cinta. Mengejar cinta, mengejar kebahagiaan tidak ada yang salah. Apalagi Gita masih sahabat baiknya sendiri, Audrey Han percaya dengan karakternya, ditambah kakaknya yang sendiri itu, bila bisa bersama dengan seorang gadis yang ramah, sepertinya juga bisa memberinya keceriaan. Kalau tidak, sepanjang hari begitu seperti tidak bersemangat. Sejujurnya, saat Audrey Han bersama dengannya dia merasa Andri Han hampir menjadi tidak seperti manusia, selain memanjakan adik perempuannya sendiri ini. Audrey Han lebih berharap Andri Han menemukan pasangan lebih dari siapapun. Karena semua fokusnya pada dirinya, bila membiarkannya menghabiskan sisa hidupnya seperti ini, maka untuknya terlalu tidak adil. Walaupun Andri Han merasa tidak akan tidak adil, namun Audrey Han akan mati karena bersalah. Gawat, bila kamu tidak bicara aku tidak menyadari, sepertinya ponselku mati, saat ini. Kakakmu pasti menyadari aku dan Glenn tidak ada, tidak tahu apakah dia akan menelepon ponselku. Selesai bicara, Gita langsung berdiri dari kursi, melesat ke arah kamar. Gita masuk ke dalam kamar mencari ponselnya sendiri, menekan sebentar benar saja mati, dia hanya bisa mengaktifkan kembali ponsel, hasilnya baru terbuka ponsel menunjukkan baterai tidak cukup, lagi pula masih ada sangat banyak telepon tidak terjawab dan pesan tidak terbaca. Akhirnya Gita hanya bisa membungkuk mencari kabel pengisi baterai ponselnya, lalu berjongkok membuka ponsel di sana. Panggilan tak terjawab ada banyak, selain telepon beberapa karyawan perusahaan dan klien, yang lainnya semua berasal dari Raja Neraka berwajah dingin, Andri Han. Gita menggeser ke bawah melihat pesan. Pesan Andri Han sangat singkat. Apa Glenn ada di tempatmu? Kalian ada di mana? Hanya ada dua pesan, setelah dua pesan ini tidak ada teks berikutnya, juga tidak tahu apakah Andri Han sekarang sudah begitu marah hingga membencinya. Dia awalnya berencana setelah tiba baru mengirimkan pesan pada Andri Han, bergerak dulu baru melapor. Hasilnya hal yang terjadi berikutnya terlalu banyak, tak disangka dia melupakan masalah ini. Begitu teringat ini, Gita mengulurkan tangan dengan keras memukul kepalanya sendiri. Bodoh, bodoh, bodoh. Sungguh bodoh, dia adalah dewamu, tak disangka kamu melupakan dewamu, menyesal 1 menit. 1 menit kemudian, Gita membalas pesan singkat Andri Han dengan gemetar. Setelah membalas pesan tidak ada jawaban, Gita dengan tegang memegang ponsel menunggu beberapa menit, namun tetap tidak menerima kabar dari Andri Han. Apakah sungguh marah, atau sedang bekerja tidak melihatnya? Gita menghitung sebentar waktu, perbedaan waktu di sini dengan di dalam negeri adalah 7 jam, mereka di sini hampir siang hari, kalau begitu di dalam negeri seharusnya tengah malam. Kalau begitu Andri Han seharusnya sedang istirahat, tidak membalas pesan juga normal. Berpikir sampai sini, Gita menghela napas lega, saat Andri Han terbangun dia bisa melihat pesannya. Akhirnya Gita meletakkan ponsel di dalam kamar untuk mengisi baterai, lalu keluar lagi. Saat kembali ke depan meja makan, Audrey Han menyadari ekspresi Gita sedikit risau, lagi pula wajahnya pucat. Sambil dengan acuh makan makanan yang sudah disiapkan Gita untuknya, sambil berkata, bagaimana? Kakakmu meneleponku berkali-kali. Mendengarnya, Audrey Han tidak tahan tertawa, bukankah sangat bagus? Membuktikan kakakku bisa berinisiatif. Mendengarnya, Gita langsung mengangkat kepala melotot padanya, inisiatif apanya?
dia bisa berinisiatif begini meneleponku, karena Glenn bersamaku, bila bukan Glenn, dia tidak akan meneleponku. Andre Han tidak menyukainya, lagi pula masih menolak dengan sangat tegas dan kejam. Namun, dia sendiri masih belum merubah niatnya. Bagaimanapun cinta tak berbalas tidak terjadi dalam satu malam, dia menyukai Andre Han begitu lama, sudah tidak bisa kembali lagi. Melihat suasana hatinya yang murung, Audrey Han merasa makanan di mulutnya berubah menjadi tidak begitu lezat lagi, hanya bisa menghiburnya. Kamu juga jangan berpikir terlalu banyak, walaupun yang dia rindukan adalah Glenn, namun untukmu ini adalah kesempatan, apakah kamu tidak ingin kesempatan seperti ini? Mau? Gita mengangkat kepala, tentu saja aku mau, benar katamu, ini adalah kesempatan, walaupun yang dia rindukan adalah Glenn juga tidak apa-apa, aku akan mengandalkan Glenn, membuatnya setiap hari mengingatku sekaligus. Selesai bicara, Gita kembali bersemangat lagi. Audrey Han tidak bicara apapun lagi, meneruskan menunduk makan. Saat ini, bel pintu berbunyi. Gita melihat Audrey Han sebentar, lalu berkata, kamu makanlah, aku pergi bukakan. Selesai bicara dia bangkit berjalan keluar. Audrey Han juga tidak memedulikan begitu banyak, Gita pergi membuka pintu, dia duduk makan saja, hanya saja tidak lama Gita berlari kembali dengan langkah cepat. Audrey. Mendengarnya, Audrey Han mengangkat kepala, melihat Gita berlari ke arahnya dengan panik, sedikit bingung, kenapa? Baru selesai bicara, Audrey Han melihat dua orang yang ikut masuk di belakang Gita. Audrey Han tertegun, ternyata Jerry Yuchi dan Hansen Yu. Gita yang berlari ke sisinya sedang memainkan mata padanya, bahkan berbisik, kakek Tuan Muda Ye datang, apa dia akan mencari masalah denganmu, apa perlu aku pergi memanggil Tuan Muda Ye kembali? Audrey Han tersenyum tipis, menolak tawaran Gita, menggeleng, tidak perlu, bila kamu takut kamu kembali ke kamar dulu, aku yang menjamunya saja. Gita segera menggeleng, berbisik, tidak boleh. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu di keadaan yang genting seperti ini? Sahabat baik tidak seperti ini. Selesai bicara, Gita segera dengan erat memeluk lengan Audrey Han. Audrey Han sedikit sakit kepala, merasa sangat tak berdaya pada Gita. Dia sebaliknya berharap Gita segera berkata baik, lalu kembali ke kamar. Kakek, Paman Yu. Setelah mereka berjalan mendekat, Audrey Han baru bersuara menyapa mereka. Begitu Jerry Yuchi mendengar kata, kakek, ini, dia segera seperti singa yang marah, kakek. Siapa kakekmu? Gita di samping. Kakek Tuan Muda Ye benar saja galak, dulu Audrey Han pasti sangat menderita. Jerry Yuchi selesai berkata arogan, melihat Gita di samping Audrey Han sedang menatap dia dengan hidung mengernyit, dia berdeham sebentar, mendengus dingin berkata, ingin menjadi cucu menantuku, masih harus melihat sikapmu selanjutnya. Kejelekan keluarga tidak boleh dilihat orang luar, walaupun tidak tahu gadis muda di depannya ini adalah siapanya Audrey Han. Namun bila membuatnya merasa dia adalah kakek yang tidak baik, maka sangat merugikan reputasinya. Audrey Han tersenyum, tidak perhitungan. Kakek dan Hansen Yu hari ini datang, ada urusan apa? Kenapa? Apa rumah ini milikmu? Apa aku tidak bisa datang? Hansen Yu tersenyum berkata, Tuan Besar ingin datang melihat cucu buyutnya. Bersambung.